Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eunike Sela Aulia Silaeng dengan NIM 1324088. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi eskatologi. Subtopik yang akan dibahas pada kali ini yang pertama ada pengertian eskatologi, yang kedua pendekatan eskatologi dalam teologi Kristen, yang ketiga pandangan-pandangan eskatologi dalam kekristenan, yang keempat eskatologi dan kehidupan Kristen, dan yang kelima peristiwa penting dalam eskatologi. Eskatologi adalah cabang teologi yang membahas tentang ajaran-ajaran mengenai akhir zaman atau peristiwa-peristiwa akhir dari sejarah manusia dan dunia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, eschatos yang berarti yang terakhir dan logos yang berarti kajian atau ilmu. Dalam eskatologi, perhatian terpusat pada apa yang terjadi pada akhir kehidupan dunia dan penggenapan dari rencana Allah untuk dunia. Eskatologi juga memiliki arti yang pertama, kedatangan Kristus kedua kali atau parousia. Dalam sebuah tradisi Kristen, dipercaya bahwa Yesus Kristus akan datang kembali untuk mengakhiri dunia. Kedatangan ini disebut kedatangan kedua atau second coming. Pada saat ini Kristus akan memulihkan segala sesuatu dan menegakkan kerajaan Allah secara penuh. Yang kedua adalah kebangkitan orang mati. Eskatologi mengajarkan bahwa pada akhir zaman, semua orang akan dibangkitkan dari kematian. Mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dalam kemuliaan untuk menerima hidup kekal. Sedangkan mereka menolak Allah akan menghadapi penghakiman dan hukuman yang kekal. Yang ketiga adalah penghakiman terakhir. Pada hari penghakiman, semua manusia baik yang hidup maupun yang mati akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Orang percaya akan masuk dalam hidup kekal, sementara orang yang tidak percaya akan menerima hukuman kekal. Yang keempat adalah kerajaan Allah yang penuh. Eskatologi membahas tentang penggenapan kerajaan Allah, di mana Allah akan memerintah dengan adil dan damai di dunia baru. Dunia ini disebut langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1, di mana tidak ada lagi penderitaan, dosa, atau kematian. Pendekatan eskatologi dalam teologi Kristen. Yang pertama itu ada eskatologi individual. Ini membahas tentang akhir hidup individu seperti kematian, jiwa setelah kematian, dan keadaan orang mati sebelum kebangkitan umum. Eskatologi universal. Ini mencakup ajaran tentang peristiwa-peristiwa kosmis yang akan terjadi pada akhir zaman seperti penghancuran dunia saat ini, penciptaan langit dan bumi yang baru, dan penetapan kerajaan Allah secara kekal. Yang ketiga ada amilenialisme. Dengan ini menganggap bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun secara literal. Kerajaan Allah sedang berlangsung saat ini secara rohani melalui gereja, dan kedatangan Kristus kedua akan menandai akhir zaman secara langsung, diikuti oleh kebangkitan oleh penghakiman akhir. Dan yang keempat, premilenialisme. Pandangan ini percaya bahwa Kristus akan datang kembali sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Setelah kedatangannya, dia akan memerintah di bumi selama 1000 tahun, di mana keadilan dan kedamaian akan memerintah sebelum akhirnya terjadi penghakiman terakhir dan penciptaan langit baru dan bumi baru. Yang kelima ada postmilenialisme. Menurut pandangan ini, kerajaan 1000 tahun adalah masa kejayaan rohani di mana Injil tersebar luas dan membawa transformasi positif besar-besaran di dunia. Setelah periode ini, Kristus akan kembali untuk mengakhiri sejarah dan memulai hidup kekal. Eskatologi dan kehidupan Kristen. Yang pertama itu adalah pengharapan. Eskatologi memberi pengharapan bagi umat Kristen bahwa penderitaan dan kejahatan di dunia ini tidak akan berlangsung selamanya, dan bahwa Allah akan membarui segala sesuatu. Yang kedua itu kehidupan kudus. Ajaran tentang akhir zaman mendorong orang percaya untuk hidup dengan kesadaran akan penghakiman dan kehidupan kekal, sehingga mereka termotivasi untuk hidup dalam kesucian dan kebenaran dan kasih. Yang ketiga ada tugas misi.
Eskatologi juga mendorong misi karena umat Kristen percaya bahwa mereka dipanggil untuk menyebarkan Injil sebelum akhir zaman datang, seperti yang disebutkan dalam amanat agung Yesus kepada murid-muridnya. Ada peristiwa penting dalam eskatologi. Yang pertama itu ada antikristus. Figur ini digambarkan dalam Alkitab sebagai lawan dari Kristus yang akan muncul menjelang akhir zaman dan membawa kekacauan serta penderitaan sebelum dihancurkan oleh Kristus pada kedatangannya yang kedua. Yang kedua itu ada surga dan neraka. Eskatologi membahas tempat-tempat yang dipercaya sebagai tempat keberadaan abadi bagi jiwa-jiwa manusia. Surga adalah tempat kebahagiaan yang persekutuan dengan Allah bagi yang percaya, sementara neraka adalah tempat hukum yang kekal bagi mereka yang menolak Allah. Jadi kesimpulannya, eskatologi bukan hanya sekedar mempelajari akhir dari segala sesuatu, tetapi juga memberikan kerangka untuk memahami tujuan hidup manusia dalam perspektif kekekalan dan menuntun orang percaya untuk hidup dengan iman, pengharapan, dan kasih. Sekian presentasi saya tentang eskatologi, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.